Seandainya Allah nggak kelihatan, kita bisa kenal nggak? Kita harus paham dulu ini. Kalau Allah nggak kelihatan, kita bisa kenal nggak? Nggak ya? Coba. Kalau Allah nggak kelihatan, bisa kenal nggak? Namanya kenal atau melihat tuh gini ya. Angin nggak kelihatan tapi bisa dirasakan oleh indera. Kita punya panca indera, bisa mengecap, bisa mendengar, bisa melihat. Kalau Allah tidak bisa dikecap, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, bisa dikenal nggak? Nah, ya, nih, ini penting banget nih. Makanya, kenapa Allah harus menjadi manusia? Kok nggak jadi semut? Kok nggak jadi awan? Kok nggak jadi ini? Kenapa dia harus jadi manusia? Karena dia punya tujuan untuk menyelamatkan kita. Ya, dia punya tujuan. Kalau Allah jadi rupa yang berbeda dari manusia, maka bukan kita tujuannya. Ya, Allah jadi manusia. Gambarannya jelas. Allah yang tidak kelihatan harus berwujud sama seperti kita untuk membawa kita kepada apa yang ditujukan, keselamatan. Ya, sekarang lihat nih. Kenapa kok kita sekarang ini mengikuti liturginya orang Yahudi? Apakah liturgi Yahudi sekarang ini? Kita belajar dulu nih ya. Saudara sekarang memahami yang Paskah hari ini, acara liturgi hari ini apakah liturgi Yahudi? Coba. Hari ini Kristen, apakah fondasinya orang Yahudi? Kita baca dulu ya. Yohanes 4 ayat 22. Nih. Banyak orang Kristen hari ini kejebak dalam liturgi Yahudi. Padahal Alkitab jelas mencatat begini lah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa. Stop di sini dulu ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya tanya sekali lagi. Liturgi kita sekarang ikuti orang Yahudi nggak? Liturginya ngikuti orang Yahudi nggak? Ya, liturginya ya. Ya, liturginya ya. Enggak. Kalau liturginya ngikuti Yahudi, kemarin puasa kita, ini sinagog. Yang diikuti hanya bayangan. Kita percaya dengan bayangannya. Bahwa ada tata cara untuk beribadah, ya. Apa Paskah pada hari itu? Orang Israel hari itu antara hidup dan mati. Mereka hari itu peristiwanya tahu kan? Mesir kan? Di Mesir mereka antara hidup dan mati. Kalau mau hidup, kasih lambang darah di palang rumahnya dan malaikat maut melewati. Itu menjadi, nih ayatnya dulu ya. Ya kita baca dulu. Keluaran 12 ayat 1. Ini orang Yahudi ya. Ini orang Yahudinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ini Yahudinya ya. Ayat 2-nya, bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Dan akan menjadi bulan pertama tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini, diambillah masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Diturut gak sama orang Israel ini? Diturut hari itu. Ayat 5-nya, anak domba itu harus jantan. Ya, gak boleh cewek nih, jantan. Tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel harus berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian diambillah darah, kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dari ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ada sebuah tata cara, ada sebuah perintah. Kita ngikuti ini enggak? Enggak kan? Ternyata Paskah kita enggak ngikuti ini kan? Tapi ada makna yang kita percayai bahwa dengan menyembelih anak domba, darahnya ditaruh di rumah, hari itu orang Israel selamat. Setuju ini ya? Konsep ini setuju ya? Karena keselamatan berasal datang dari bangsa Yahudi. Kita melihat bayangannya ini. Oh, caranya selamat zaman dulu ada peristiwa anak kambing, anak domba disembelih, darahnya ditaruh di
atasnya rumah. Dan orang-orang hari itu terbukti malaikat maut melewati setiap rumah yang ada tanda. Itu kebenaran nggak zaman dulu? Kebenaran ya? Oke, sepakat ya, itu kebenaran zaman dulu. Ya, karena itu perintah Tuhan. Kambing, anak domba, ya, darahnya punya kuasa. Sekarang lihat nih. Banyak orang mencibir tentang penumpahan darah. Loh kok ngapain kok pakai darah-darah? Ya kan? Banyak orang mencibir tentang darah. Tapi kita lihat nih, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti semua kiblat awalnya adalah bangsa Yahudi. Kita baca kalau gitu ya. Kejadian 4 ayat 10. Kenapa sih darah ini kok begitu penting? Sebuah ibadah menjadi sah, ya, menjadi pokoknya ibadah pasti berhubungan dengan darah. Ini lihat ya, Habel nih. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Perhatikan baik-baik. Habelnya di mana? Habelnya ada di mana? Habelnya di mana nih? Dibunuh. Mati. Ya? Siapa yang teriak? Berarti darahnya ada. Inilah yang dijadikan dasar bahwa dalam darah ada nyawa. Nih ya. Firman ini dipakai terus. Karena apa? Karena darah Habel bisa berteriak. Darah itu menunjukkan ada kehidupan. Kejadian 9 ayat 4. Ini lihat gitu. Orang Israel akhirnya selalu dengan daging dan darah ini selalu menjadi penting banget. Hanya daging dan yang masih ada nyawanya. Daging ada nyawanya di mana, lihat ya. Yakni darahnya. Janganlah kamu makan. Daging kalau ada darahnya jangan kamu, selama daging itu masih bersatu dengan darah, tidak boleh dimakan. Itu prinsip. Makanya orang Israel kalau menyembelih pasti darahnya sampai dicurahkan sampai habis. Lihat ya, ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang akan menuntut balasnya. Dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Penting nggak darah itu? Sangat penting ya. Kita lihat di Ulangan 12 ayat 23. Yang kejadian tadi ya, di kejadian tadi untuk Nuh ya. Kejadian 9 itu zamannya Nuh. Ulangan 12 diulangi lagi kepada bangsa Israel generasi kedua. Lihat ya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Ada sebuah firman ini, coba bayangkan ya. Balikkan lagi yang ayat 3. Tapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Janganlah engkau makan nyawa bersama-sama dengan daging. Kapan Yesus ngomong, makanlah tubuh dan darahku? Kenapa Yesus langsung frontal? Yesus nggak ngomong kan, makanlah tubuhku. Yesus selalu ngomong, makanlah tubuh dan darahku. Kapan Yesus ngomong itu? Sebelum dia disalibkan. Yesus punya darah lengkap, punya daging. Waktu di kayu salib, darahnya di mana? Ini tata cara Israel untuk menyembelih korban. Tidak boleh ada setetes darah di daging. Kristus, ya, kan ada tata cara ini. Darah itu yang ayat 24 ya. Janganlah engkau memakannya. Ya, darahnya ini ya. Engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Ini sebuah penggambaran. Ya, ini sebuah bayangan. Yang namanya korban, yang namanya daging dan darah tidak boleh dimakan barengan. Darah, terutama darah ya. Terus lihat nih. Imamat 7:26. Orang Israel dihajar terus-menerus tentang darah dan daging nih. Lihat ya. Imamat 7:26. Demikian juga kamu janganlah memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu.
Berarti semuanya tidak boleh. Kenapa? Karena ada kehidupan. Baik darah burung-burung maupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Ya. Lihat nih. Ayat Imamat 17 ayat 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Darah ada kehidupan. Ya. Pak Yo, darahnya yang menopang kehidupannya Pak Yo. Kalau darahnya keluar, Pak Yo mati nggak? Mati toh? Nah, sekarang lihat nih ya. Yesus, Yohanes 6 ayat 53. Saudara menganggap imamat, zaman imamat ini kebenaran nggak? Bahwa dalam darah ada nyawa, itu kebenaran nggak? Kebenaran ya? Kebenaran ya? Lihat nih, Yohanes 6 ayat 53 ya. Maka kata Yesus kepada mereka. Yesus orang Yahudi loh. Ya. Tahu nggak ayat-ayat di imamat kira-kira? Nggak boleh makan darah, daging, harus tahu nggak? Tahu ya? Lihat nih ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Lihat. Kenapa Yesus berani ngomong, kalau kamu nggak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Paham di sini? Pak Joni darahnya keluar sampai habis, Pak Joni di mana? Mati. Yesus darahnya tercurah di bumi. Yesusnya kenapa? Salib toh? Mati atau bangkit? Yesus kalau ada darahnya hari itu, Yesus disalib ada darahnya, hidup Pak Yesus? Darah Kristus itu darah kehidupan. Makanya darahnya dicurahkan semua di bumi. Supaya semua orang bisa menikmati. Setiap kita bisa menikmati setetes darah dari Kristus. Ini yang namanya iman. Ya, ada yang dipahami oleh orang Israel, nggak boleh makan darah karena ada nyawa. Orang Israel dididik. Kalau kamu makan nyawanya orang itu mati nggak? Kalau kita makan binatang ada nyawanya, binatang itu kan mati. Makanya hati-hati dengan nyawa. Dipahami mereka seperti itu. Dalam nyawa ada kehidupan. Mereka nggak boleh makan babi karena apa? Kalau makan babi nanti mereka seperti babi. Ya, sekarang nih Yesus langsung ngomong, kalau kamu nggak makan darahku dan nggak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup. Langsung kontradiksi nggak? Tidak, ini bukan kontradiksi. Karena Yesus menyatakan, nih lihat ilmuannya 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Begini analoginya. Kalau Yesus nggak punya kehidupan kekal, kalau darahnya nggak bisa membangkitkan saudara, dia nggak mungkin berani ngomong kalau kamu nggak makan, nggak mungkin kamu bangkit. Karena Yesus yakin dan Yesus itu Allah sendiri. Tanpa darahku, kamu nggak mungkin ada kehidupan. Statementnya kan jelas di Perjanjian Lama. Darah itu nyawa, nyawa itu kehidupan. Dan hanya satu-satunya orang di dunia yang dipilih bahwa darah dan tubuhnya bisa menghidupkan, yaitu Kristus. Paham ya di sini ya? Kalau saudara bisa ngikuti ini baru, ya ternyata nggak aneh. Kristen kenapa Allah menjadi manusia ternyata nggak aneh. Ada sebuah tata cara yang diikuti, bayangan yang dijadikan wujud nyata. Sekarang lihat lagi nih. Kalau darah Yesus bisa membangkitkan hari ini, di mana kebangkitannya? Saudara percaya kan Yesus bangkit? Percaya nggak? Percaya ya? Di mana bangkitnya? Dalam hati. Betul. Yesus bangkitnya di dalam hati. Tandanya apa? Ya. Kalau orang bilang Yesus bangkitnya 2000 tahun yang lalu, saudara ketinggalan zaman. Yesus bangkit. Saudara kan percaya atau mengimani toh bahwa darah Kristus, saudara sudah makan dan minum kan? Kalau makan dan minum darah Kristus yang ada hidup, saudara hidup gak? Hidup dong. Yang hidup apanya nih?
rohnya. Bangkit manusia, rohnya. Nah, saya tanya sekarang, Yesus bangkit besok menurut kalender. Sekarang saya tanya, harusnya saudara ada kebangkitan Kristus semenjak saudara menerima tubuh dan darahnya, mengimani bahwa darah Kristus telah masuk dalam dirimu. Ini sekarang ya, darah Kristus ada kehidupan. Berarti yang hidup siapa ya setelah itu? Nih, Yesus darahnya diberikan kepada kita. Darah kita itu mati. Darah Yesus menghidupkan. Darah Kristus masuk ke Pak Joni. Yang hidup siapa sebetulnya? Yesus. Kalau yang hidup Yesus, sifatnya Pak Joni atau sifatnya Yesus yang ada? Sekarang cek semuanya di sini, termasuk saya. Waktu saya menerima kehidupan dari darah Kristus, siapa yang tampil? Kalau yang tampil SB, bohong. Darah Kristus, miliknya Kristus. Hidupnya miliknya Dia. Makanya Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi. Kenapa? Karena Paulus merasa, aku sudah mati karena hukum Taurat. Sekarang yang menghidupkan adalah darah Kristus. Lihat nih, hidup kita hari ini, saudara mengamini nggak bahwa Yesus mati? Darahnya diberikan, dicurahkan ke dunia, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua yang memiliki iman kepada Kristus. Dulu orang Israel percaya pada darah sebagai korban. Ya, kita baca lagi nih, supaya saudara yakin darah ini begitu pentingnya ya. Keluaran 24 ayat 7. Tanpa darah tidak ada yang namanya liturgi. Tanpa darah tidak ada namanya perjanjian. Lihat ya, Keluaran 24 ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu. Nih, kitab Taurat ya. Lalu dibacakanlah dengan didengarnya oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Ayat 8-nya. Lalu Musa mengambil, kemudian Musa mengambil darah dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Ini darah domba disiramkan kepada bangsa Israel. Diyakini sebagai materai. Setuju ya? Ini diyakini sebagai materai. Ini darah perjanjian. Darah domba dianggap sebagai kebenaran. Ya, makanya orang Israel diikat dengan darah. Sebuah perjanjian pasti diikat dengan darah. Ibrani 9 ayat 18. Itu bayangannya. Darah domba sebagai materainya. Ya, Ibrani 9 ayat 18. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Artinya disahkan dengan darah kan ya. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah anak domba jantan serta air, bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu dan seluruh umat. Diperciki dengan darahnya supaya dimaterai semua. Terus ya, ayat 20-nya, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Zaman itu bayangan nggak? Bayangan untuk menyucikan dan untuk mengikat. Ya, terus ayat 21-nya, dan juga kemah dan semua alat ibadah, ya, lihat ya, dan juga kemah dan semua alat ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Kalau nggak ada darah hari itu sah nggak sah. Ya, lihat nih, dan hampir, lihat ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekarang kiblat ini, saudara pakai ini ukuran. Kiblatnya adalah orang Yahudi. Semua kitab merujuknya kitab Yahudi, baik yang di mana-mana merujuknya ini. Kalau mereka tidak mengakui darah Kristus, mereka bisa mengakui nggak bahwa dulu ada penumpahan darah? Lihat nih, ya, dulu darah lembu sama darah domba saja diakui bisa menyucikan segala sesuatu. Paham ya? Zaman dulu orang ya, segala sesuatu ibadah ada korban darahnya buat menyucikan. Sekarang darah Kristus tidak bercelah, tidak ada salah, bisa menyucikan nggak?
Nih, mana yang lebih penting sekarang? Yang pakai darah kambing atau yang darah Kristus? Kalau yang zaman dulu bisa diulang-ulang kan? Ya kan? Tiap tahun diulang-ulang kan? Darah kambing, darah ini. Kalau Kristus bisa diulang-ulang nggak? Kalau ada yang ulang-ulang, berarti Yesusnya tuh disalib terus. Ya? Itu tambah ngawur lagi nanti. Sepakat ya? Darah ini begitu penting. Ada sebuah liturgi, ada sebuah tata cara, bayangan yang diikuti. Lihat lagi sekarang. Imamat 1 ayat 5. Ini kan segala sesuatu disucikan. Saya kasih 3 contoh. Imamat 1 ayat 5. Sebagai korban bakaran, nih lihat. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah. Ya. Darah lembu itu dan menyiramkan pada sekeliling mesbah di depan pintu kemah pertemuan. Makanya ada lagu mesbah dan panggung. Bait suci nggak ada panggung, yang ada mesbah. Mesbah itu tempat korban. Yang berdiri di mimbar harus berani disembelih. Ya, nih 1, menyucikan segala korban. Imamat 4 ayat 5. Imamat 4 ayat 5. Nih ya. Imam yang diurapi harus mengambil sebagian dari darah lembu itu dan membawa ke dalam kemah pertemuan. Ayat 6, imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Ingatlah, tempat kudus diperciki darah, kira-kira serem nggak? Kalau ada tata cara ibadah hari ini, tempatnya gelap ya, cuman ada kandil, ya, ada darah, baunya kira-kira gimana? Di sekeliling mesbah banyak darah, tempatnya cuman penerangannya hanya ini, lampu minyak. Kira-kira gimana suasananya? Hah? Horor kan? Coba bayangin, kemah, zaman dulu kemah, ya, kemudian ada mesbah, banyak cipratan darah. Dan itu tata cara sesuai dengan firman. Lihat ya, ayat 7-nya. Kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mesbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian. Ada tanduk-tanduk untuk dipegang sebagai pendamaian ya, yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah ya, selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mesbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pada. Kira-kira gimana ini? Ngeri kan? Ngeri kan? Imamat 8 ayat 15. Kalau kita baca kitab Imamat, akhirnya kita mengerti. Ternyata tata cara ibadah dengan darah ini tidak bisa tidak. Ya. Lembu itu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkanlah darah itu pada tanduk-tanduk mesbah di sekelilingnya, dan dengan demikian disucikanlah mesbah itu dari dosa. Ya. Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mesbah. Dengan demikian dikuduskannya mesbah itu dan diadakan pendamaian. Saudara paham di sini? Kok bisa mesbah berdosa? Coba baca ulang. Paham kan? Kok bisa mesbah berdosa? Nih. Dan dengan demikian disucikanlah mesbah itu dari ini benda mati loh. Kok bisa dosa? Salahnya apa mesbah? Nih. Salahnya apa mesbah? Paham nggak? Nih. Zaman dulu namanya peralatan menjadi berdosa karena orang yang datang. Makanya mesbah ini pun harus disucikan. Ini zaman dulu, dan itu dianggap kebenaran. Mesbahnya disucikan, alat-alatnya, orangnya juga disucikan, semuanya disucikan. Imamat 9 ayat 9. Ini pentabisan imam ya. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhkan pada tanduk-tanduk mesbah. Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mesbah. Ada begitu banyak liturgi tentang korban-korban.
bagaimana banyaknya di mezbah itu sebelum masuk kemah pertemuan. Ya, kalau kita lihat bait suci itu begini. Bait suci ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Sebelum masuk ruang kudus di depan ada mezbah bakaran. Untuk disajikan baru imam itu boleh masuk. Tanpa korban nggak bisa masuk ke ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Dan ini dianggap zaman dulu adalah kebenaran. Sudah ya? Sudah percaya semua kan ya? Ada bayangan tentang darah. Sekarang kita beralih kepada perjanjian baru. Matius 26 ayat 26. Kalau ini adalah bayangan, ya. Sekarang kita lihat nih. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberi kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Aneh nggak? Nggak kan? Karena ternyata ini sudah ada zaman dulu. Kalau zaman dulu ini adalah daging itu adalah lembunya, Yesus menyatakan ini tubuhku. Zaman dulu yang boleh makan daging itu imamnya, sekarang Yesus memberikan kepada semua orang. Berarti tawarannya Yesus lebih tinggi nggak? Zaman dulu yang boleh makan daging itu imam. Yesus ngomong, inilah tubuhku kepada semua orang. Berarti di hadapan Kristus semua orang menjadi imam. Kalau semua orang menjadi imam, kudus nggak dia? Imam harus kudus, makanya Yesus, makanlah tubuhku. Tubuhnya adalah firman. Kalau saudara percaya bahwa tubuh adalah firman, makanya ini bisa menguduskan saudara. Kalau saudara mempercayai dan mengikuti setiap firman. Ya, terus ya, nyambung ya. Ini ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian. Zaman dulu, zamannya Musa, darah itu tidak diminum, dipercikkan. Sekarang diminum. Mana yang lebih sempurna? Yang dipercik atau yang diminum? Nah, sekarang saya tanya lagi nih. Cara makan tubuh dan cara minum darah, gimana caranya? Ini? Ya sekarang deh. Ini nih. Cara makan darah, cara minum darah dan cara makan tubuh gimana? Ini kan kita harus sesuai dengan Alkitab nih sekarang nih. Ya kan? Baca ulang ya. Matius 26 ayat 26. Dan ketika sedang makan, Yesus sedang makan sama-sama nih, ya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambil, makanlah rotiku. Inilah tubuhku. Setuju ya? Saudara, sekarang kalau kita mengikuti persis dengan kejadiannya Kristus, kejadiannya duduk begini atau makan-makan? Kalau mengikuti plek Alkitab ini, seperti ini atau duduk semeja? Semeja. Ya, semeja. Ada makanan di tengah meja, Yesus bagikan roti. Nih roti. Makanan. Ini tuh perumpamaan atau apa? Perumpamaan kan? Dia mengumpamakan. Yang hebat rotinya atau maknanya hari ini? Ini, coba lihat nih sekarang. Sekarang perhatikan baik-baik. Banyak gereja hanya penting liturginya. Saudara dibawa mempercayai liturginya, padahal bukan itu. Kalau mau ngeplek sama Yesus, duduk makan, Yesus ngomong firman, ini tubuhku. Dia mengumpamakan dirinya itu daging yang bisa menghidupkan. Supaya kalau orang makan daging, ya, itu jatahnya imam. Daging dan darah itu bisa, daging jatahnya imam supaya menguduskan dan darah menyucikan, memberi kehidupan. Ini lihat sekarang ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan
dosa. Ini perumpamaan yang kita percayai maknanya atau liturginya yang kita lakukan? Berapa kali kita lakukan ini kalau gitu? Berapa kali kita lakukan hari ini? Kalau ini maknanya, berapa kali saudara harus lakukan? Setiap saat. Saudara setiap saat makan dan minum darah Kristus. Lah kalau cuma sebulan sekali, seminggu sekali cuma di gereja, itu namanya liturgi. Saudara, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, nggak dapat. Saudara kalau cuma liturgi nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara sekarang ini menyatu dalam dirimu, baru saudara punya arti. Nih lihat sekarang, Yesus kalau bangkit di luar, kalau Yesusnya sendiri yang bangkit, tadi ada lagu kan, Yesus hebat gitu gini. Yesus nggak usah saudara puji, sudah hebat sendiri. Pujian kita tidak menambah kehebatan Tuhan. Ya, ingat ya, kita bisa memuji Tuhan hari ini. Saya mau tanya ini, saudara bisa memuji Tuhan karena apa? Karena lirik lagu atau karena dari dalam? Kalau dari dalam, sekarang begini, Engkau baik Tuhan. Berarti dari dalam hati saudara menyatakan bahwa dia baik. Saudara pasti menerima kebaikannya kan? Kalau saudara berani, Engkau baik, ya, mulut kita keluar dari hati. Waktu ngomong Engkau baik, waktu kau kena masalah, kena apapun juga, komplain nggak? Enggak. Karena engkau sudah berani mengucapkan Engkau baik. Itu berarti pujian dari dalam. Nah banyak orang cuma bisa nyanyi di mulut, hatinya tidak ada. Pujian itu bisa keluar, misalnya gini, saya bisa memuji orang, ya, lambe lamis dengan dari dalam itu beda. Kalau lambe lamis begini, karena saya ingin mendapat sesuatu, saya memuji dia. Tak puji-puji sampai wis sama matilah, ya, sampai domble. Kenapa? Karena saya ingin sesuatu. Kalau itu nggak dapat gimana kira-kira? Saya sedang sakit nih. Wah, memuji Tuhan tak setelah musik lagunya lagu rohani terus. Karena saya sakit, saya minta kesembuhan. Kalau saya nggak sembuh, nggak tuan-tuanan. Saya sedang bangkrut, butuh duit sama mati, yang tak setel apa kira-kira? Lagu disco nggak mungkin. Saya setelnya lagu, jujur aja. Waktu engkau sedang punya masalah, engkau nyanyinya gimana nih? Nyanyi apa yang cocok Pak Alfian? Slow. Ya, slow. Kenapa? Sedih. Lagu-lagunya gimana kira nadanya? Yang minta-minta sesuatu. Tanpa sadar sebetulnya saudara itu bermulut manis. Pujian saudara bukan dari hati. Kalau dari hati, ini ya, saya berani ngomong Pak Joni baik. Kenapa? Karena saya sudah merasakan bahwa memang Pak Joni baik. Yesus baik. Karena sudah merasakan kebaikan Tuhan. Makanya kita bilang Yesus baik. Ada gunanya nggak saya ngomong gini? Yesus itu hebat, raja yang hebat. Ada gunanya nggak? Tapi saya nggak merasakan kehebatannya dia. Yesus bangkit, tapi saya nggak merasakan kebangkitannya dia. Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Dia hanya jadi berhala tok. Yesus Tuhan, Maha Kuasa di awan-awan. Loh iya. Kalau saudara nggak merasakan kebangkitannya, ada gunanya nggak? Nggak ada. Hari ini loh, tolak ukur kita cuma satu. Kita berani ngomong Engkau baik. Ketika darahnya saudara terima. Dan hari ini darah ini menjadi hidup kita. Ingat ya, pujian kita tidak akan menambah ketuhanan Tuhan itu. Nih ya, contoh gini. Tuhan itu mulia nggak sih? Hah? Orang satu bumi dikumpulkan, nggak memuji Tuhan, tetap mulia nggak? Orang sebumi memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, tapi hatinya nggak ada cinta sama Tuhan, tambah mulia nggak Tuhan? Enggak. Tuhan itu sudah mulia, maha mulia, tanpa campur tangan mulutnya manusia, dia sudah maha segalanya. Makanya hanya orang yang bisa mengucap dari hatinya, itulah yang berkenan. Pahami betul-betul. Pahami betul-betul. Lanjut ya. Makanya sekarang kita lihat, yang kita percayai adalah iman kita. Setiap hari, setiap detik, setiap saat, yang menjadi makananmu adalah tubuh Kristus.
Dan yang bisa menerima tubuh Kristus, dagingmu atau rohmu? Ini lihat sekarang, zaman kita belum mengenal Kristus, kita mencari Tuhan untuk daging. Tapi yang dicari semuanya sama, karena yang dicari daging. Padahal Yesus tidak loh. Yesus hari ini membawa perubahan. Karena yang hidup darah Kristus, maka lihat ya, zaman dulu kalau nggak ada darah Kristus, yang hidup kan manusia duniawi toh. Makanya yang dibutuhkan cuman urusan kenikmatan hidup, kekayaan, dan kekhawatiran. Cuman itu toh, 3 itu toh. Yang dicari oleh orang cuma 3, kenikmatan hidup, kekayaan, sama takut sama kekhawatiran. Sudah ini toh, nggak ada yang lain. Itu orang-orang dunia. Tapi semenjak ada kebangkitan roh dari sorgawi, 3 ini hilang nggak mestinya? Lihat ya, saya di sini, Pak Joni, Alfian nih. Dulu karena kita bisa mati, karena kita menikmati dunia, maka yang saya cari apa kira-kira? Dunia atau Alfian? Ya, saya kerja mati-matian, Pak Joni juga semuanya urus buat keluarga, buat anak, untuk supaya kita bisa hidup. Sekarang lihat nih, Yesus membawa sesuatu yang baru. Ada kehidupannya dia ditaruh di dalam diri Pak Alfian, ditaruh diri saya, taruh diri Pak Joni, taruh diri Pak Yu. Ada kehidupan baru. Yang diinginkan sekarang, Yesus ini masuk dalam diri kita menjadi hidup. Yang diinginkan yang mana sekarang? Yang cuman kenikmatan hidup, kekayaan, dan kekhawatiran, atau beda sudah? Beda total. Ini Kristen. Makanya orang Kristen, ya, kalau dia lahir baru, mengalami kebangkitan, ibadahnya bukan ibadah begini. Tanpa ibadah, saudara nggak usah datang ke gereja pun, tetap berhubungan sama Tuhan. Tidak ada, nggak datang ke ibadah dosain, nggak ada. Tidak ada menghakimi. Saudara datang ke gereja hari ini, tapi hatinya nggak kepingin datang. Lihat ya, saudara datang hari Minggu, hatinya muangkel, kemurungsung karena kepingin datang, karena nuruti istri atau nuruti pacar. Berkenan nggak? Ayo, aku nang gereja diajak bojo, soalnya kita misalnya nih, Pak Joni diajak Bu Norma ke gereja, ya, hari Minggu. Tapi berangkat sambil mangkel. Kira-kira ibadahnya berkenan nggak? Enggak. Tapi kalau orang melihat gimana kira-kira? Wah, hebat, Minggu datang ke gereja. Tuhan sudah merubah itu semuanya. Yohanes 4:23 baca yuk. Yohanes 4:23. Nih. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang, inilah yang namanya kekal, ya. Akan datang dan sudah tiba, aneh toh? Akan datang dan sudah tiba, inilah yang namanya kekekalan. Kekal itu akan datang dan sudah tiba, nggak ada batasnya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam, tulisannya jelas. Tuhan tidak dibatasi lagi dengan nih, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam nih, dalam rohmu dan kebenaran, karena kebenaran itu Kristus yang ngomong, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sambungan Kolose 2:16. Karena itu nih Paulus tulis, ya, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, mengenai minuman, mengenai hari raya, bulan baru atau bulan Sabat. 17. Semua ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Dulu orang Yahudi makan nggak boleh, ini nggak ini, hari raya harus dihormati, begini-begini. Sekarang Kristusnya datang dalam diri saudara. Ini lihat nih. Makanya Yesus membawa kebebasan. Orang yang ada Kristus menghindari ibadah nggak? Enggak. Dia tidak akan menghindari ibadah, tapi ibadahnya benar-benar murni. Kalau dia datang ke gereja betul-betul dengan kemurnian, semuanya menjadi murni. Ini bedanya nih sekarang. Orang bersama Kristus. Yesus yang datang ke gereja itu jadi apa kira-kira? Yuk. Gimana Pak Dian?
Pak Adrian Kristus, Pak Yo Kristus, Pak Joni Kristus, datang ke gereja, jadi apa gereja itu? Bayangin, gereja itu jadi terang. Kenapa? Karena ada keberadaan saudara. Ini loh, Ibrani 8 ayat 5. Zaman dulu makanya ibadah ini seperti ini ya. Pelayanan mereka, zaman dulu orang Yahudi ini, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Zaman dulu nih ya. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Saudara mau ikut bayangan atau sudah mau ikut wujudnya sekarang? Wujud dong? Ya. Kalau ikut bayangan itu berarti cuma ikut yang namanya gambaran tok. Nih, liturgi. Saudara mempercayai liturgi ini, ya, kemudian percaya begini-begini. Itu bayangan dan gambaran. Maknanya bukan di sini. Maknanya itu di dalam roh. Ini saya mau tanya lagi sekarang ya. Ada ayat 1 Korintus 15. Daging dan darah tidak mendapat bagian. Coba kita baca nih. 1 Korintus 15. Daging dan darah tidak mendapat bagian. Ayat berapa ya? Korintus 1 Korintus 15 ayat 50 baca ya. Nih. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah siapa ini? Daging dan darah siapa ini? Daging dan darah kita. Nggak ada gunanya. Daging dan darah Kristus beda, ya. Makanya lihat nih, daging dan darahmu nggak ada bagian. Lihat ya sekarang ya. Saudara percaya sama Yesus hari ini karena daging atau karena hati? Makanya Tuhan, lihat ya. Kita kemarin ngomong sama Pak Budi nih. Yesus bisa saudara percayai peran tubuh atau peran roh? Ya coba lihat. Saudara bisa percaya Yesus, mengimani darah Kristus, peran tubuh atau peran nih hati nih? Kalau itu peran hati, nggak ada peran tubuh sama sekali kan? Nggak ada kan? Tubuh ini nggak dapat bagian apa-apa. Coba saudara sekarang merasa gini, aku percaya Yesus karena peranannya ini. Coba, nih, apa yang terjadi? Saudara percaya Yesus karena tubuh, apa yang terjadi? Tubuh akan menjadi sombong karena dia melayani Tuhan. Nah, kita percaya Yesus tuh, makanya ini loh lihat, iman itu bukan karena aku hebat. Iman itu karena aku percaya. Coba lihat ya, orang yang sakit hari ini nggak bisa ngapa-ngapain, tangannya terpaku, ya. Orang yang dipaku di kayu salib nggak bisa ngapa-ngapain kan? Bisa percaya Yesus nggak? Bisa kan? Sekarang orang sakit di rumah sakit, diranjang, nggak bisa ngapa-ngapain, kakinya lumpuh, tangannya keple semua. Waktu ada orang mengkhotbah tentang Yesus, perlu tubuhnya untuk percaya atau hatinya yang percaya? Paham ya? Tubuh dan darah tidak punya bagian. Hati. Konteks darah pertanyaan saya. Tadi perlu menjelaskan tentang dalam perjanjian lama itu darah adalah nyawa. Ya. Kalau adalah darah. Nah, dalam konteks Korintus, dari darah dan daging tidak bisa masuk dalam kerajaan. Nah, perbedaannya di sini kan apakah merujuk kepada darah ini dan bukan tadi kan kita ya ini harus menggantikan gini, ke darah dan gini, daging dan darah kita ini kan cuma debu yang bisa menghidupkan. Makanya karena kita cuma debu, kan kita perlu sesuatu yang kekal. gantikan nyawanya Kristus. Kristus itulah yang kekal dan itu roh. Makanya saya bilang makanlah tubuhku dan minumlah darahku, karena ini ada kehidupan. Berarti darah dan dagingnya Kristus yang bisa menghidupkan.
yang ini dari debu. Nah, ini loh, ini kita daging dan darah ini nggak dapat bagian. Dia harus makan darah dan tubuh Kristus. Dan untuk makan dan darah tubuh Kristus, perannya daging dan darah kita, perannya tubuh kita atau peran roh sekarang? Untuk makan darah, untuk makan tubuhnya Kristus, untuk minum darahnya Kristus, peranannya siapa sekarang? Jadi peralihan gitu. Peralihan. Makanya sekarang lihat nih ya, tidak ada satupun bagi tubuh kita ini yang berjasa. Karena untuk percaya Yesus tidak perlu dari tubuh ini. Makanya 666 usaha manusia untuk mencapai surga nggak akan mampu. Karena tubuh ini nggak bisa. Kita loh percaya sama Yesus dari dalam. Makanya Yesus merubah kita dulu gini. Dirubah dari dalam, baru semuanya itu katut. Jangan dibalik, dari luar dulu masuk ke dalam, nggak bisa. Orang sekarang kan ibadah keluar dulu untuk masuk ke dalam. Tidak. Yesus dari dalam dulu baru dia keluar. Lihat ya, kalau dari luar itu sekarang saudara tiap persekutuan datang supaya tambah saleh. Cik Foni tiap minggu ke gereja ini, ke gereja itu, Senin, Selasa sampai ini ke gereja terus, PD-PD. Ya kan? Supaya menjadi suci, menjadi soleh, menjadi lebih mengenal firman. Coba amati orang-orang yang datang ke PD tiap minggu, keliling tiap hari ke PD, ya, amati kehidupannya, ngerti firman nggak tambahan? Apa Alfian kan keyboard mesti ngerti kan ya? Ya, saya tanya. Karena orang kalau mendekat sama Tuhan dengan tubuh, nggak bakal ketemu karena tubuh ini punya natur alami. Tubuh ini minta enak dan minta balasan. Sedangkan roh tidak minta balasan. Roh itu kalau ada baru bisa wujud. Ini loh, hati ini nggak ono tapi ono. Ya, penting. Tidak ada peranan sama sekali. Tubuh dan darah kita nggak ada peranan kok. Makanya saudara sekali-sekali ngerasakan di rumah sakit. Nggak bisa apa-apa. Untuk percaya sama Tuhan, tidak butuh tubuh dan darah. Hanya hatimu yang percaya. Ya. Akhirnya sekarang kita lihat nih. Ternyata ikut Tuhan itu gampang, Pak. Kalau Tuhan menyusahkan umatnya, itu namanya. Sekarang ini, ada nggak Tuhan menyusahkan umatnya? Yuk, kita cari sekarang. Ada nggak yang namanya, saudara aja punya anjing, mau nyusahkan anjingnya nggak? Saudara kan Tuhan. Yang namanya Tuhan berkuasa. Nggak mungkin anjingnya suruh ngasih makan. Tuhan itu yang berkuasa. Yang berkuasa pasti ingin menyenangkan yang tidak punya kuasa. Loh kok sekarang aneh? Jemaat suruh menyenangkan Tuhan, gimana caranya sih? Gimana caranya menyenangkan Tuhan? Nggak ada, caranya nggak ada. Menyenangkan Tuhan cuma satu, saudara harus hidup sama seperti Tuhan. Ini lihat sekarang, ada sebuah nama di surga. Namamu tercatat di kitab kehidupan, namanya siapa kira-kira? Nama Kristus. Namanya Charles, nama saya nggak laku. Nama ini loh mati. Aku sudah mati. Yang hidup adalah Kristus. Yang tercatat nih, saya nanti nggak ada nama SW, nggak ada. Nama yang tercatat adalah Engkau Kristus. Apa arti Kristus? Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa arti dipilih? Itulah Mesias. Makanya banyak Mesias palsu. Kalau saudara mau Mesias asli, orang yang dipilih Allah untuk didiami dalam dirinya, kehidupannya enak nggak? Secara jasmani, secara duniawi nggak bakal enak. Kenapa? Karena nggak boleh ngapa-ngapain, ya kan? Tapi secara roh, wow luar biasa. Karena saudara bangkit rohnya, ya yang tadi saya khawatir macam-macam, sekarang nggak jadi khawatir. Coba lihat nih, dulu saya takut mati. Ya, dulu saya takut mati. Bener takut mati, takut miskin, takut sembarang kalir. Ya, tapi setelah saya punya kebangkitan yang jauh lebih kekal, ada ketakutan nggak kalian? Nggak ada. Makanya Paulus tulis mati adalah keuntungan, karena dia sudah memperoleh yang kekal. Kalau nggak punya apa-apa, makanya lihat ya, orang yang sudah masuk dalam kekekalan, ingat ya, kekal itu bukan nanti. Kekal itu sekarang. Kalau kekal itu nanti berarti bukan kekal, karena nunggu saudara mati baru ada.
Kekal itu sekarang. Selagi saudara hidup meraih dalam kekekalan, itulah ajaran Kristus. Saudara kalau sudah meraih kekal, bicaranya yang mana kira-kira? Pak Alfian ini sekarang yang Pak Alfian duniawi. Ngomongnya pasti tentang dunia. Pak Joni duniawi yang diomongkan tentang dunia. Ya. Sekarang masuk ke gereja. Pak Joni masuk ke gereja. Dari dunia ngomongnya apa kira-kira? Surga rasa dunia. Bisa nggak dari dunia ngomong surga? Bisa ngomong. Hah? Bisa nggak? Bisa. Ibarat begini, dunia itu tempat kita tersesat. Kita ngerangkul dunia, senang dengan dunia, takut mati, menikmati dunia, ya kan? Itu dunia. Orang ke gereja harusnya hari ini khotbah itu tentang kehidupan sorgawi, supaya kita meninggalkan, jangan cinta sama dunia. Hari ini enggak. Orang duniawi masuk ke gereja. Ayat-ayat Alkitab dibuat untuk supaya kita makin mencintai dunia. Coba, sakit, mau sembuh. Lelah tambah, nggak ada iman gimana? Nanti ganti ini, ganti itu, ganti jantung, ganti ini. Miskin, jadi kaya. Akhirnya gimana coba? Dunia ini tempat nggak nyaman. Bukan berarti saya anti. Kalau mau kerja, mau silahkan, ada masalah. Tapi dari dalam ini sudah mengenal apa itu kekekalan. Paham ya? Sekarang lihat, Pak Alfian manusia duniawi. Kristus bangkit. Ya. Yesus bangkit. Berarti yang hidup sekarang Kristus. Yesus hidupnya dagingnya disalibkan. Ya, dagingnya dia disalibkan untuk menunjukkan pada semua orang nggak ada gunanya kehidupan di dunia, ada kebangkitan. Pak Alfian mengimani Kristus dan sekarang Kristus hidup. Ya, manusia duniawi, Kristus hidup berarti manusia duniawinya mati, berdiri di mimbar. Yang disampaikan sesuatu yang kekal. Nggak mungkin bicara tentang urusanmu. Yang dibicarakan pasti urusan kekal. Karena sementara itu nggak ada gunanya. Tahu bedanya ya? Bedanya cuma itu toh. Ngomong ayat sembarang kali, urusannya balik ke daging, berarti itu tadi manusia duniawi berjubah agama, ngomongnya tentang surga dibalut lumpur duniawi. Itu toh. Sekarang makin simpel kan? Ya, makin sederhana, makin kelihatan. Tuhan bukan dipuji pakai mulut. Tapi engkau ketika memuji Tuhan harus tahu kenapa bisa memuji. Makanya ada firman, ujilah segala sesuatu. Itu berlaku untuk siapa? Untuk kita semua. Waktu kita melakukan, misalnya Pak Alfian, kenapa kok bisa main keyboard? Ngapain kamu memuji Tuhan? Untuk apa ini? Boleh nggak saya pertanyakan? Boleh. Kenapa Pak Alfian bisa memuji? Aku supaya dapat penghasilan. Berarti bayarannya kurang, pujiannya kurang nggak? Tapi kalau aku memuji karena aku menerima kehidupan dari Kristus, gimana kira-kira pujiannya? Ada beda nggak Pak Alfian? Orang yang sekarang menerima hidup dari Kristus harus diuji. Kan kita boleh tanya, kamu khotbah kenapa? Kan diuji itu semua. Semua tindakan kita sekarang diuji. Apa yang mendasari? Kalau dasarnya nggak jelas, cocok. Misalnya nih, mohon maaf ini pakai contoh. Alfian mau ini kenapa? Nafkah. Kalau bayaran tergeletak kok nggak? Nah, boleh nggak saya tanya? Misalnya saya tanya, saya malaikat nih, Alfian, musik ini apa tujuannya? Memuji Tuhan? Oh, menyenangkan Tuhan. Misalnya ngomongnya begitu. Oke, kalau bayaran gimana kira-kira? Boleh. Misalnya sekarang, hamba Tuhan berdiri di sini. Kita tanya ini, rohnya, gara-gara duit ya apa kira-kira? Kasih khotbah. Misalnya sekali gak dikasih duit, dia tetap khotbah karena duitnya kan libur itu. Setelah itu gak dikasih duit, minggu depan diundang, datang nggak? Berarti kan harus menguji semuanya. Sekarang semua harus diuji. Apa yang, makanya Tuhan bilang kan, apa yang keluar dari mulut, keluar dari. Nah, ini ya, hati kita hari ini, kalau ada Kristus yang hidup, semuanya berubah nggak? Berubah nggak? Ini dasar TK-nya kita, orang Kristen, anak TK-nya Kristen itu, ya ingat loh, TK-nya orang Kristen itu kelahiran baru. Tapi kelahiran barunya orang Kristen itu dewasanya orang. Coba lihat nih, TK-nya orang Kristen, TK-nya loh ya,
kelahiran. Lihat Nikodemus, 40 tahun dia belajar Alkitab, belajar Taurat. Disuruh lahir baru. Wis tuwek. Yesus ngomong sudah lahir baru, gak ngerti. Ingat ya, TK-nya orang Kristen lahir baru. Waktu Pak Alfian lahir baru, dewasanya sama seperti dewasa umur dunia, lebih tua kelahirannya Pak Alfian. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah tahu. Yesus itu kekal. Begitu roh ini lahir, segala hikmat punya kan? Masuk. Dan itu mengalahkan semua dunia. Pahami, orang-orang yang lahir baru, kalau dia memuji, walaupun nggak dibayari, walaupun lagi sakit, lagi susah, lagi ini, nggak mungkin kurang-kurangnya. Paham ya? Kalau orang lihat, dalam semua keadaan, bukan karena bejana, gue tadi lagu. Lihat, bukan karena bejana gandumku berisi penuh. Bukan karena aku mendapat minyak, aku bisa memuji Tuhan. Tapi karena aku mengalami Yesus itu hidup. Begitu dia hidup, dia bisa, bayangkan saudara, bayangkan. Ada liturgi Israel yang begitu, sekarang ini terwujud dalam diri saudara. Keselamatan buat bangsa Yahudi, iya. Tapi hari ini, keselamatan itu untuk semua bangsa. Ayat terakhir ya. Jam berapa ya? Jamku molor ya. Kisah 28 ayat 23. Memang keselamatan berasal dari orang Yahudi. Tapi lihat nih ya. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Ini ya, Paulus nih. Paulus orang Yahudi nih ya. Ditentukan suatu hari ya. Pada hari itu ditentukan datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Paulus ya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini ya Paulus nih ya. Paulus hebat nggak Pak Alvin kira-kira Pak? Hebat toh? Sangat hebat. Paulus kumpul sama orang-orang nih. Ia menerangkan, berarti Paulus sedang berkhotbah ini. Nemen nih khotbah nih. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari, lihat, pagi sampai sore. Harusnya mereka percaya nggak? Paulus loh yang khotbah. Paulus loh. Bukan Philip loh, Paulus sih. Ini lihat, dari pagi sampai sore. Lihat ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Lihat ya. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Paulus loh ini. Apalagi SB. Apalagi ini. Ya, Paulus saja segini loh. Terus ini 25. Maka ini ya, bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Berarti kira-kira Paulus khotbah ngundang orang, apa yang terjadi? Ini loh. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan ini. Lihat ya. Paulus ya gak terima ini. Paulus masih mengatakan, berarti ribut kabeh gak terima. Ini Paulus bilang gini. Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Apa firmannya? Nih lihat ya. 26. Nabi Yesaya zaman dulu ngomong di kitab Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini, bangsa Israel ya. Katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Kalau dulu orang Israel diginikan, sekarang kira-kira orang Kristen begini juga nggak? Lu teman-teman, orang Israel diginikan sama firman Tuhan. Nih lah, kamu akan mendengar dan mendengar. Kalau kita firman Tuhan ini mendengar pakai tubuh kita, ini loh, kita dengar dan kita mendengar firman dan mendengar, tapi nggak ngerti. Kamu akan melihat dan melihat, tapi tidak menanggap. Terus lagi ya,
27. Kenapa soalnya? Nih lah. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk dan matanya melekat tertutup. Loh, kok bisa? Tadi melihat tapi tidak melihat sekali. Karena yang tertutup dan ini mata rohaninya tidak terbuka karena ini Kristus. Lihat. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Yang bisa membuka mata rohani, telinga rohani hanya Kristus. Nih. Terus ayat 28. Nah, ini sekarang. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengar. Zaman dulu Israel adalah bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain siapa? Ini kita hari ini yang mau menerima Kristus sesuai dengan ini Kristus. Bangsa lain itu adalah orang asing. Orang asing itu di mana asalnya? Bukan dari bumi lagi. Nih, kita yang mau menerima dan mengimani Kristus dari sorga dan menerima hidup Kristus, kitalah bangsa-bangsa lain, bukan berasal dari dunia ini. Makanya keselamatan itu diberikan pada kita hari ini. Kalau saudara masih mengaku orang dunia, berarti hidup saudara bicaranya terus tentang dunia. Tapi kita sekarang adalah bangsa-bangsa asing. Karena hidup kita hari ini bukan dari dunia ini, dari Kristus. Ya? Mengerti ya?